Kenalin, aku Siti Monawaroh. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana komunikasi terapeutik kepada pasien yang berhalusinasi. Kalian ada yang tahu halusinasi itu apa? Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori, baik stimulus dari internal maupun eksternal yang bisa saja pasien tersebut terdistori atau terganggu. Tahap prainteraksi. Pada tahap ini merupakan persiapan diri sebelum bertemu dengan pasien, dengan memastikan diri saya untuk mengendalikan emosi dan menjaga sikap empati. Lalu mengumpulkan data pasien berupa identitas serta riwayat kesehatannya. Di sini saya mendapati pasien atas nama Bapak Andi Darmawangsa, laki-laki berusia 25 tahun, pasien dengan skizofrenia yang mengalami halusinasi dan perasaan kesepian setelah kehilangan calon istrinya 1 tahun yang lalu. Dengan tujuan interaksi di sini yaitu untuk membantu Pak Andi mengungkapkan perasaannya dan mendukung untuk mengelola halusinasi yang dialaminya. Tahap orientasi. Selamat pagi, Pak Andi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Siti. Saya merawat Bapak pagi ini dari pukul 7 sampai jam 12 siang nanti. Bapak, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Andi Darmawangsa. Andi Darmawangsa. Bapak sukanya dipanggil apa? Mas Andi aja. Oh, Mas Andi. Baik, kalau begitu, Mas Andi gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini saya sedang tidak baik-baik saja, juga merasa kesepian. Dunia ini hanya terasa hampa. Gitu. Baik, kalau gitu Mas Andi. Nah, tujuan saya ke sini, saya ingin mengajak Mas Andi untuk ngobrol-ngobrol. Gak usah lama-lama, 10 menit aja. Daripada Mas Andi di sini sendiri di kamar, merasa kesepian. Mau ngobrol dengan saya jadi teman ngobrolnya Mas Andi. Kalau mau, kita ngobrolnya di depan aja yuk, biar bisa menghirup udara segar juga. Mas mau? Boleh. Tahap kerja. Ayo Mas, sini duduk. Kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, tadi saya mendengar Mas merasa kesepian. Boleh saya mendengarkan lebih banyak lagi ceritanya bagaimana? Jadi gini, 1 tahun yang lalu itu, calon istri saya itu meninggal dunia. Calon istri saya itu alasan saya untuk bertahan hidup, dan juga hidup saya itu bergantung padanya gitu. Tapi semenjak dia pergi, hidup saya itu terasa hampa dan juga kesepian gitu. Saya juga sering mendengar suara-suara dia gitu. Kehilangan seseorang yang sangat berarti itu memang berat, Mas. Tadi Mas bilang sering mendengar suara beliau? Iya, sering. Seberapa sering? Dalam sehari itu mungkin 5 kali lah mendengar suara-suaranya. Lalu biasanya apa yang Mas lakukan ketika suara itu muncul? Nah, saya nggak tahu. Saya hanya diem dan nggak tahu harus bagaimana gitu. Mendengar suara beliau mungkin adalah cara tubuh Mas Andi untuk mengingatnya. Terima kasih Mas Andi sudah mau berbagi cerita. Nah, ini adalah salah satu langkah pertama yang cukup bagus. Bagaimana kalau kita bikin strategi baru? Ketika suara itu muncul, apakah Mas merasa terganggu? Enggak, oke. Kalau misalkan ketika suara itu muncul Mas merasa terganggu, Mas bisa mengontrolnya dengan cara menghardiknya. Tetapi kalau suara itu tidak mengganggu Mas bisa mengalihkannya ke kegiatan-kegiatan yang Mas suka, seperti jalan-jalan bersama teman-teman Mas, atau Mas suka mendengarkan musik, bagaimana menurut Mas? Oke, kalau gitu saya akan coba
Saya musik suka saya mendengarkannya. Nah, itu ide yang bagus, Mas. Nanti kita mulai dari sana ya. Tahap terminasi. Terima kasih Mas Andi sudah berbagi cerita hari ini. Saya senang kita bisa mencari strategi baru untuk membantu Mas Andi dalam mengelola perasaan dan juga halusinasinya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya Mas. Saya ingin mendengar bagaimana hasil progres Mas Andi ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lebih baik ketika saya sudah menyampaikan apa-apa yang saya rasakan gitu, dan juga saya tidak merasa kesepian lagi kalau udah ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Ya, bagus kalau gitu. Saya senang mendengarnya. Kalau gitu sampai jumpa lagi ya Mas Andi. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, saya menilai bahwa tujuan dari sesi hari ini tercapai. Pak Andi mampu mengungkapkan perasaannya dan kami menemukan strategi baru untuk mengelola halusinasinya. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan mendiskusikan perkembangan yang terjadi dan memberikan dukungan lanjutan.